Shalom, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca Alkitab kita. Mari kita ambil pembacaan kita dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Saudara dikasih Tuhan, setelah kita membaca ayat ini, ada satu kejadian di mana pada suatu ketika banyak orang berjalan mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Kalau kita baca dari permulaan pembacaan perikop ini, pasal 32, bahwa sudah 3 hari orang-orang ini mengikuti Yesus kemana dia pergi ketika dia melayani. Dan setelah 3 hari orang mengikuti Yesus, dipastikan bahan pangan sudah habis yang mereka bawa. Dan Tuhan tahu setelah 3 hari orang-orang mengikuti Yesus kemana dia pergi untuk mendengarkan pengajaran, maka orang-orang pun mulai kehabisan pangan. Dan pada saat kehabisan pangan tersebut, Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhan, melihat orang-orang yang begitu antusias untuk beribadah kepada Tuhan, tapi mereka kekurangan pangan. Dan kalau kita baca di situ, dalam pembacaan yang tadi kita baca, tetapi ada orang yang mau memberikan beberapa ketul roti. Di sini dikatakan ada beberapa ketul roti yang diberikan oleh orang yang ada di situ untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan roti yang diberikan itu terlalu sedikit, karena begitu banyak orang di situ yang lapar. Cuma ada 7 ketul roti dan ikan-ikan kecil. Bagaimana mungkin cukup untuk 4.000 orang? Bisa makan. Saudara-saudara yang kekasih, dan kita baca tadi, ketika roti itu sampai di tangan Tuhan, kita tadi baca, lalu dia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu dan mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, kelihatannya kejadian tadi tidak masuk akal. Bagaimana ada 4.000 orang harus makan hanya dengan 7 ketul roti dan ikan-ikan kecil. Tapi ada satu rahasia di situ. Apa rahasia? Yang pertama-tama, ada orang yang mau memberikan roti itu untuk orang lain. Jadi berkat itu dimulai ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain. Roti itu menjadi berkat yang berlimpah-limpah ketika diberikan kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain yang berkekurangan. Itu yang seringkali menjadi hal yang dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka pikir dengan menumpuk makanan sebanyak-banyaknya mereka berkecukupan. Mereka berpikir dengan menaruh bahan pangan di lumbung mereka dengan jumlah yang besar, mereka akan mencukupkan segala keperluan. Tidak. Coba kita lihat tadi. Ada orang yang memberikan 7 ketul roti.
Dan dia tahu 7 ketul roti itu tidak mungkin cukup juga untuk 4.000 orang. Tapi dia serahkan kepada Tuhan. 7 ketul roti. Ada 4.000 orang di situ yang harus makan. Lalu kita lihat roti itu di dalam tangan Tuhan. Lalu Yesus mengucap syukur dan memecah dan memberikan kepada murid-murid, dan murid-muridnya membagi roti tersebut kepada orang yang begitu banyak. Saudara-saudara yang kekasih, dalam masa seperti sekarang ini di mana banyak orang kekurangan pangan, ada orang yang berpikir bahwa bagaimana kalau saya kumpulkan bahan pangan sebanyak-banyak? Bagaimana kalau saya cari bantuan di mana-mana sebanyak-banyak? Berapa banyak kita sanggup tumpuk pangan kita? Daging kita tumpuk berapa hari dia bertahan? Kalau yang punya alat pendingin mungkin bisa lama. Tapi mau berapa banyak kita tumpuk? Ternyata kunci melihat berkat Tuhan adalah mengucap syukur. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita, ketika apa yang dalam tangan Yesus itu dia mengucap syukur. 7 ketul roti itu Yesus mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, lalu dia suruh bagi untuk 4.000 orang supaya roti itu bisa dimakan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah roti itu dibagikan 4.000 orang dan semua makan sampai kenyang. Ternyata dikatakan di sini masih ada sisa 7 bakul penuh. Luar biasa bukan? Dari 7 ketul roti sisa 7 bakul penuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Rahasianya adalah ada orang yang mau berbagi. Kemudian di situ diajarkan juga. Yesus mengajarkan kita untuk yang kelihatan kecil itu, berkat yang kecil 7 ketul roti itu, mengucap syukur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dengan mengucap syukur, apa yang ada menjadi berlimpah-limpah. Banyak orang yang tidak mengucap syukur dan dia terlibat dalam banyak sulit. Kita lihat kenapa orang bekerja di kantor tidak jujur, karena mereka tidak mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan sudah beri lewat gaji yang mereka terima. Harusnya mereka menyesuaikan pengeluaran berdasarkan gaji mereka yang mereka terima. Tetapi mereka tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri. Mereka selalu merasa kurang. Akhirnya mereka ambil satu langkah yang keliru. Mereka berbohong di kantor dengan istilah yang lebih keren lagi, namanya tidak jujur. Mau lebih keren lagi, mereka mulai korupsi. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri. Harusnya pekerjaan walaupun kecil apapun juga kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak perlu ngedumel, gaji kecil dan lain-lain sebagainya. Dengan mengucap syukur, apa yang kita terima itu terasa jadi berkat yang berlimpah. Istri di rumah juga kalau tidak mengucap syukur dengan apa yang suami beri, misalnya penghasilan suami, istri merasa kurang, tidak bersyukur, tidak berterima kasih buat suami yang membanting tulang, dan tidak berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan berkat jasmani lewat suami. Maka istri pun akhirnya rumah tangga banyak masalah, timbul banyak konflik. Istri selalu merasa apa yang ada kurang, dan rumah tangga bisa terancam rusak. Suami-suami juga harus mengucap syukur untuk istri yang Tuhan beri dalam hidupnya. Berapa banyak pria-pria tidak puas dengan istri yang dia miliki. Mungkin dia rasa istri kurang langsing, atau kurang gemuk, atau kurang tinggi, atau kurang pendek, atau kurang hitam, atau kurang putih. Dia tidak mensyukuri istri yang Tuhan beri itu. Ketika dia tidak mensyukuri istri yang istri yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan perkawinannya,
itulah malapetaka rumah tangga mulai terjadi. Istri mulai menyesali suami, suami mulai menyesali istri, istri mulai mencari seseorang di luar sana, suami juga mencari seseorang di luar sana. Yang menjadi korban adalah anak-anak. Anak-anak juga kalau tidak mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan beri lewat orang tua, selalu ribut, baju kurang bagus, sepatu kurang bagus, sekolah kurang bagus, rumah kurang bagus. Dan ini akan membuat anak-anak terus-menerus menyalahkan orang tua. Istri terus-menerus menyalahkan suami. Suami terus-menerus menyalahkan istri. Tidak ada yang mengucap syukur, maka semua berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita itu jadi bencana. Karena kita tidak pernah mengucap syukur. Saya ingin kita baca satu ayat dulu. Di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1, saya coba baca. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudara yang kekasih, dikatakan tadi dalam bacaan kita bahwa orang Israel, bangsa Israel, bersungut-sungut alias mengeluh, alias tidak mengucap syukur, alias ngedumel kepada Tuhan tentang nasib buruk mereka. Apa nasib buruk mereka? Mereka menganggap mereka selama ini tinggal di Mesir, makan enak, tidur enak. Sekarang mereka harus mengikuti perintah Tuhan yang diberikan lewat Musa, dan mereka harus berjalan di padang gurun yang panasnya luar biasa. Tidak ada air, maksudnya kekurangan air, kekurangan pangan. Dan mereka bersungut-sungut, mereka ngedumel, mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Tadinya mereka punya tempat tinggal di Mesir, sekarang mereka harus tinggal di padang gurun pakai kemah. Tadinya mereka bisa makan enak, daging segala macam, sekarang mereka serba terbatas. Padang gurun, tidak ada lahan pertanian. Mereka harus berharap roti yang Tuhan beri setiap hari. Padahal Tuhan sudah beri makan setiap hari, tapi mereka tidak mengucap syukur. Apa yang terjadi? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah pelihara bangsa ini dalam perjalanan mereka. Bayangkan di waktu siang Tuhan kasih tiang awan supaya tidak panas. Di waktu malam Tuhan kasih tiang api supaya terang. Dan setiap hari Tuhan memberikan roti turun dari langit. Mana ada Tuhan, manapun tidak ada yang bisa memberi makan umatnya dengan memberikan roti setiap hari. Dengan setia, dengan porsi takaran yang cukup. 40 tahun dalam perjalanan, Tuhan pelihara dengan roti yang Tuhan berikan dari langit, yang disebut mana. Saudara yang kasih Tuhan, lihat betapa marahnya Tuhan ketika bangsa itu bersungut-sungut tentang nasib buruk yang menimpa mereka. Mereka menganggap nasib buruk, tapi Tuhan tetap pelihara. Setiap hari Tuhan beri makan roti dari langit. Ketika tidak ada air, Tuhan berikan air. Jika mereka ingin makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Dan mereka menghina pemeliharaan Tuhan itu dan bersungut-sungut. Seakan-akan mereka berkata, apa yang Tuhan beri buat saya ini tidak menarik, tidak baik. Padahal Tuhan selalu berikan yang terbaik untuk umatnya. Begitu juga kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Para ibu terus ngedumel kepada suami, bersungut-sungut kepada suami. Tanpa terasa dia sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Anak-anak ngedumel bersungut-sungut pada orang tua. Tiap hari makannya begini, lauknya sederhana, cuma tempe dan tahu.
Indomie harus berbagi. Tanpa terasa dia bukan hanya bersungut-sungut kepada orang tua, dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Suami pun ngedumel, istri saya kok masaknya begini-begini saja, sudah saya kasih belanja yang banyak, kemana ini uang-uang, tiap hari cuma tempe goreng. Dia bersungut-sungut kepada istrinya. Tanpa terasa dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Awas, nanti Tuhan marah. Apa yang terjadi kalau Tuhan marah? Rumah tangga itu dipertaruhkan. Sekali lagi, ketika Tuhan marah, maka rumah tangga ini dipertaruhkan. Karena Tuhan yang membentuk rumah tangga, Tuhan yang memberikan suami, Tuhan yang memberikan istri, Tuhan yang memberikan anak, Tuhan yang memberikan orang tua. Harusnya kita mengucap syukur, harusnya kita berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih juga buat suami kita yang sudah bekerja keras dan membawa hasil yang apa adanya. Berterima kasih buat istri kita yang sudah melakukan apa yang terbaik, apa adanya. Terima kasih juga buat anak-anak. Mereka sudah melakukan apa yang terbaik, mungkin bantu orang tua, mungkin cuci piring. Kita terima kasih. Dan anak-anak juga berterima kasih buat orang tuanya. Tanpa terasa, dari hati kita mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Istri mengucap syukur buat suami dan anak-anak yang diberi. Anak juga berterima kasih diberikan orang tua. Suami berterima kasih diberikan seorang istri dan diberikan anak-anak. Dan kita semua satu keluarga berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan setiap hari. Orang Israel cuma dikasih satu menu, mana, roti dari langit. Kita Tuhan kasih menu yang bervariasi. Ada beras, ada roti, ada ubi, ada singkong, ada berbagai sayur. Walaupun mungkin tidak mewah, tapi setiap hari kita bisa beli berbagai macam sayuran, kangkung, bayam, sayur-sayur murah kita bisa masak. Harusnya kita semua mengucap syukur dan berterima kasih. Artinya apa? Kita mengucap syukur artinya kita berterima kasih kepada Tuhan dan menghargai setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan beri suami, Tuhan beri istri, Tuhan beri anak, Tuhan beri orang tua, Tuhan beri rumah yang sederhana, Tuhan beri kontrakan, Tuhan beri kos-kosan, Tuhan kasih pekerjaan yang kecil. Tapi itu Tuhan janji, Tuhan terus pelihara kita. Apakah orang yang rumahnya besar, mobil besar, duit besar menjamin bahwa hidup bahagia? Tidak. Apakah orang yang punya karir yang hebat, uang banyak menjamin hidupnya bahagia? Tidak. Apakah orang yang mempunyai anak sekolahnya pas-pasan, terus pekerjaan pas-pasan, dia tidak bahagia? Oh tidak. Kenapa? Kuncinya adalah kita mengucap syukur. Dan itu semua akan membuat apa saja dalam hidup kita itu menjadi berkat yang berlimpah. Kuncinya kita mengucap syukur akan membuat apa yang ada dalam hidup kita akan menjadi berlimpah. Orang yang mengucap syukur itu, dia makan apa aja semuanya enak. Orang yang mengucap syukur itu, ketika dia meletakkan kepalanya di atas bantal, maka dia akan tertidur dengan pulas. Orang yang mengucap syukur itu, dia akan tidur dengan senyuman. Orang yang tidak mengucap syukur, dia susah tidur. Kalaupun dia tidur dengan lindangan air mata, bahkan geraman. Orang yang tidak mengucap syukur, dia makan makanan yang paling lezat. Dia bilang ini makanan tidak enak. Dia makan makanan yang kelas 1 mungkin, yang berkualitas hebat soal harga. Tapi tidak terasa nikmat bagi orang yang tidak mengucap syukur. Tapi bagi orang yang mengucap syukur, sedikit nasi di piring, sepotong tempe, sedikit sayur, rasanya lezat, luar biasa. Kenapa? Karena kita
mengucap syukur. Dan apa yang kita makan jadi berkat. Alkitab selalu berkata, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Jadi karena orang diberkati, hatinya selalu bahagia, selalu senang, selalu sukacita, selalu mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal penting. Di tengah pandemi corona sekarang ini, banyak kita tahu keluarga-keluarga berkekurangan secara materi, secara menu di atas meja, secara lauk pauk. Beras mungkin berkurang, mungkin lauknya harus berbagi, serba terbatas. Mari kita mengucap syukur. Supaya apa? Supaya semua terasa indah. Dan Tuhan sudah janji dalam Alkitab bahwa sampai masa tua kita Tuhan menggendong kita. Dan Tuhan sudah melakukannya. Dan Dia mau menanggung kita terus. Jadi kita hidup dalam gendongan Tuhan kalau kita baca di Alkitab. Bukan sekedar tuntunan, gendongan. Artinya apa? Kalau kita lapar, Tuhan tahu. Kita habis kontrakan, Tuhan tahu. Karena ketika kita merasa murung karena kontrakan kita harus bayar, kita dalam gendongan Tuhan. Dan Tuhan tahu. Tuhan lihat ekspresi wajah kita yang murung. Tuhan tahu beras kita kosong. Tuhan tahu supermi sudah habis. Tuhan tahu bansos sudah tidak ada lagi, sudah habis. Tuhan tahu. Tapi yang harus kita tahu adalah apa? Kita ada dalam gendongan Tuhan. Dan Tuhan terus memelihara kita. Terus kita ingat setiap saat. Kita ada dalam gendongan Tuhan. Kita ada dalam pelukan Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Mana ada Tuhan yang mau menggendong, Tuhan yang lain-lain yang mau menggendong umatnya. Tapi Tuhan kita mau menggendong kita. Kata menggendong artinya apa? Dia menjaga kita seperti seorang ibu yang menjaga anaknya. Kalau yang belum pernah jadi ibu, sulit mengerti. Tapi kalau ibu-ibu yang punya anak masih bayi, dia ngerti persis bagaimana menjaga seorang bayi. Menjaga bukan cuma dengan tangan, menjaga bukan cuma dengan memberi makan, tapi menjaga dengan hati. Itulah Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kenapa? Dengan mengucap syukur, semua apa yang kita terima, setiap keadaan yang kita hadapi akan menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Ingat tadi Yesus, ada 7 ketur roti, ada 4.000 orang mau makan. Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Setelah itu berbagi. Berbagi. Tapi kita akan bahas soal berbagi lain kali. Saya hari ini cuma berbicara mengucap syukur. Yesus ajarkan kita mengucap syukur. Dan itu akan jadi berkat sisa 7 bakul. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita semua sudah sering baca firman Tuhan ini. Tapi hari ini saya sekedar mengingatkan kembali. Kadang-kadang kita lupakan untuk mengucap syukur. Suami-suami mengucap syukur buat istri yang Tuhan dah beri. Istri juga mengucap syukur buat suami yang Tuhan dah beri. Orang tua juga mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan beri. Anak-anak juga mengucap syukur pada Tuhan untuk orang tua yang Tuhan sudah beri. Saya sekedar mengingatkan. Ingat ini. Kita semua ada dalam gendongan Tuhan. Betapa sulitnya situasi, betapa bahayanya katanya corona, betapa gawatnya dunia. Tapi kita harus ingat bahwa kita tetap ada dalam gendongan Tuhan. Artinya kita dalam pelukan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur. Setelah kami membaca firman Tuhan, kami paham, kami sering tidak mengucap syukur. Dari pagi sampai sore kerjanya cuma ngedumel. Suami ngedumel, istri ngedumel, anak-anak ngedumel, orang tua ngedumel, pekerja ngedumel, pengusaha ngedumel. Hari ini kami semua mau belajar
untuk mengucap syukur untuk setiap apa yang terjadi, setiap situasi apapun yang terjadi, setiap apapun yang kami terima setiap hari. Kami mau belajar mengucap syukur. Kami patuh akan keputusan. Apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, kami akan katakan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga yang berkekurangan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Tuhan cukupkan tempat beras mereka. Tuhan cukupkan gas-gas mereka. Tuhan cukupkan kontrakan mereka. Tuhan berikan lauk pauk menurut standar Tuhan cukup dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Jangan kehilangan pekerjaan. Tuhan persiapkan lagi pekerjaan yang baik. Yang memang tidak ada pekerjaan sama sekali, Tuhan berkati Tuhan. Dengan cara Tuhan yang kami semua tidak pernah mengerti. Dan kami tidak pernah paham. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar bahwa kami semua ada dalam gendongan Tuhan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ajar kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini yang mengalami kesulitan pandemi corona. Dalam nama Yesus Tuhan lawati Tuhan di seluruh belahan bumi. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Bahwa Tuhan selalu menyertai kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat keluarga-keluarga di lingkungan GBI Waraka Sempat. Tuhan memberkati Tuhan dari yang paling tua sampai anak-anak bayi. Sampai yang kecil sekalipun. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Sekali lagi Tuhan cukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan juga Tuhan pilih. Yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Kau Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang mulia. Kami percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu selalu menjaga, selalu menggendong, selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, dan bimbingan, dan tuntunan, dan naungan, dan pencerahan, dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Mulai daripada pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami sampai kami masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom.